Saya akan review kali ini yang sudah di depan kalian ini, yaitu adalah Athletica Geoff Max RX King. Bang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo YouTube, ketemu lagi bersama gua Hamam di The Fucking Footwear untuk segmen The Fucking Footwear Review ya. Gua udah lama gak take video, gua udah lama gak upload video soal review ya, karena ini lagi peak season, jadi gua masih kerja teman-teman, dan sekarang lagi sibuk-sibuknya karena menjelang season baru. Dan juga kemarin saya sempat keluar kota, akan ada acara di situ, jadi cukup lama, jadi saya baru kali ini bisa nge-review lagi. Dan untuk karena itu teman-teman, hari ini saya tidak akan nge-review 1, 2, tapi 3 sepatu sekaligus, termasuk diantara adalah sepatu yang saya akan review kali ini yang sudah di depan kalian ini, yaitu adalah Athletica Geoff Max RX King. Bang! Oke, jadi sepatu ini rilis di bulan Juli tahun 2021, jadi belum lama. Gue udah terima sepatu ini sebenarnya dari hampir 2 bulan yang lalu. Gue baru bisa review sekarang, ya mohon maaf Mas Billy. Sebenarnya brandnya juga menarik buat saya, karena ini sempat saya singgung di video saya yang Brodo. Bahwasanya ada beberapa brand mencoba bermigrasi ke sepatu sport atau sepatu running gitu, dan diantaranya adalah Brodo Active dan juga Athletica Geoff Max ini gitu. Dan buat saya, Athletica Geoff Max ini adalah salah satu brand yang berhasil mencoba menginterpretasi brandnya menjadi sebuah brand running. Ya, well, good job. Dan sepatu ini saya langsung dikirim oleh desainernya langsung, yaitu Mas Billy. Jadi thank you Mas Billy. Sorry nih baru di review sekarang. Dan pertanyaan yang timbul di kepala, di mastaka saya ketika saya mendengar atau melihat sepatu ini, yaitu kenapa namanya RX King? Di saat mungkin Mio Board Up lebih kencang, atau mungkin Ninja Buntung ini lebih bisa melesat gitu, kenapa harus namanya RX King? Dan saya sudah minta voice note Mas Billy untuk mencoba menceritakan dan menjelaskan kenapa namanya RX King. Sepatu RX King nih backgroundnya untuk sepatu lari sih. Kenapa sih namanya RX King? Awalnya dari ide kecepatan, nyambung lagi ke story brand ini teh kan masih baru ya. Gue butuh impact dari nama itu, kalau bisa nyambung ke brand gitu. Si RX King teh kan udah terkenal banget dengan motor yang kenceng ya. Nah, jadi lebih ke biar jadi bahan pembicaraan aja sih. Dan itu di awal rilis tuh lumayan berhasil. Sampai sekarang juga si nama RX King tuh lumayan bisa melekat di sepatu itu. Backgroundnya sih sesimpel itu sih, nggak yang gimana-gimana. Gue berharapnya dulu awal tuh supaya si konsumen tuh bisa into sama produknya lewat nama itu aja. Terus kalau dari bentuk desainnya sendiri sih lebih ke dinamis ya, karena biar si sepatu itu terlihat ada pergerakan gitu loh, walaupun dia diem sebenarnya. Ya kayak bahasa desain yang gue create supaya bisa mewakili si sepatu itu. Jadi bukan RX King itu sebagai inspirasi, bukan, lebih ke gue butuhin judgement dari si nama itu dan ada impact di brandnya. Tadi udah dijelaskan ya alasan kenapa namanya RX King. Sebelum saya mencoba mereview sepatunya, ada yang saya pengen kasih lihat ke teman-teman, yaitu packagingnya Athletica Geoff Max. Mantap, wahid, bagus. Gue suka banget sama brand-brand yang niat banget bikin packaging kayak begini. Jadi teman-teman, ini dia packagingnya Athletica Geoff Max. Jadi warna biru full, ini effort banget. Kenapa saya bilang effort banget? Karena bikinnya kayak gitu tuh mahal teman-teman. Dibanding teman-teman pakai stok warna coklat terus dia di print-print biasa. Banyak brand-brand yang udah besar pun melakukan hal seperti itu, tapi dia niat, dia coba blocking semuanya dengan warna biru, dengan penempatan logo yang buat saya juga ini sangat-sangat elegan banget. Jadi nggak terlalu rame. Terus di sini ada lampaui kehebatanmu di sisi sebelah kirinya. Established 2020. Tisu papernya itu sudah di print warna biru pula. Ini keren banget sih, asli. Ini keren, gue suka nih kayak gini-gini. Terus ya di paket pembeliannya teman-teman akan mendapatkan stiker Geoff Max Athletica juga ya. Di paketnya itu kan di seal sama tape kan. Nah, tape-nya itu ada tulisan Geoff Max-nya juga. Itu sama dia di print. Gue suka nih brand-brand kayak gini. Oke, kita langsung masuk aja ke sepatunya. Jadi sekilas gue bakal coba nge-breakdown si sepatunya. Jadi sepatu ini adalah sepatu Geoff Max Athletica RX King. Gue nggak tahu Geoff Max Athletica apa Athletica Geoff Max. Kayaknya Athletica Geoff Max ya. Yaudah. RX King
Dan sepatu ini ada di kategori, menurut gue ini dia running netral. Dari konstruksinya, gue menerka ini bisa dipakai 5-10 km. Dengan konfigurasi upper, dia menggunakan material mesh. Terus konstruksinya dia buti. Buti itu dia seperti kaos kaki, pangnya tidak terpisah. Dia menggunakan material sandwich mesh, tadi saya sudah bilang. Ada beberapa panel yang menggunakan PU sintetik di bagian depan, di bagian belakang, dan di bagian ST-nya. Terus di bagian uppernya dia juga ada konstruksi nosu menggunakan material TPU, ini untuk support biasanya. Terus di bagian logonya dia menggunakan Mika cutting press, ya Mika, jadi dia di cutting tapi sambil di press gitu. Jadi dia bisa ditambahkan tekstur 3D. Di sini juga ada tekstur 3D-nya kalau teman-teman perhatiin. Dan di bagian heel-nya dia sudah menggunakan material reflektif. Ya, di bagian dalam ini sudah ada heel counter internalnya, sepertinya ini material TPU. Insole-nya menggunakan honeycomb Eva. Dan di bagian midsole dia menggunakan pylon. Dan juga di bawahnya dia sudah menggunakan ini sepertinya TPR. Oke, dan sebelum masuk ke reviewnya, seperti biasa kita disclaimer dulu. Oke, kita langsung masuk ke reviewnya. Seperti biasa, gue akan langsung nge-review sepatunya berdasarkan hal yang gue suka dan tidak suka. Dan seperti biasa, saya akan memulai review ini dari hal yang saya suka. Yang pertama, itu adalah ringannya. Ya, jadi setelah pemakaian dari handfeel saya, bobot ini berkisar antara 200-210 gram. Tapi saya tidak mengukur ini secara exact, jadi teman-teman kalau misalkan ada yang suka mengukur sepatu ini, tolong koreksi saya di kolom komentar. Dan sepatu ini ketika saya menggunakan dia cukup ringan. Tanda sepatu ringan adalah teman-teman langkahnya akan lebih banyak. Ini sebagai gambaran aja teman-teman. Anggaplah semenit itu ada 100 langkah. Misalkan teman-teman ketika berlari ada 100 langkah dalam 1 menit teman-teman berlari. Nah, semakin ringan sepatu, mungkin langkahnya akan semakin banyak dalam 1 menit. Misalkan normalnya 100, makin ringan sepatunya mungkin bisa 130 atau 120. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, jadi sepatu ini ringan dan cukup membuat saya happy ketika saya menggunakan sepatu ini. Poin kedua yang saya suka dari sepatu ini adalah fitting collarnya. Ya, fitting collarnya kenapa? Karena dia menggunakan konstruksinya buti dan ini cukup tricky teman-teman. Kalau teman-teman bikin sepatu dengan konstruksi buti, materialnya juga harus benar. Dan di sini Geoff Max benar, dia menggunakan material neoprene. Nah, neoprene ini adalah material yang sering dipakai untuk baju-baju menyelam, jadi yang elastis gitu kan. Jadi bisa dilihat dia langsung instantly meluk kaki teman-teman. Dan dia juga disupport sama ada foam padding di dalamnya. Jadi di dalamnya itu udah ada foam yang cukup tebal. Itu juga dia bisa menambah support di lingkar kaki teman-teman. Dan nggak cuma itu, dia juga menggunakan liningnya dia single mesh dan ini cukup bertekstur. Jadi ketika teman-teman kakinya dalam sepatu ini, si tekstur si single mesh ini dia bakal ngegrip si pergelangan kaki teman-teman. Jadi sehingga sudah fittingnya enak, dia tidak shaking gitu. Jadi ketika dipakai berlari, fitting di bagian keluarnya sangat enak. Oke, poin berikutnya yang saya suka, poin ketiga, yaitu adalah heel supportnya. Tadi saya sempat breakdown di awal kalau si sepatu ini sudah menggunakan heel counter berbahan TPU. Jadi dia cukup keras. Dan juga teman-teman, dia juga ada eksternalnya di sini dengan material suede. Dia juga kayak menambah konstruksinya jadi lebih memeluk si bagian tumit kaki. Yang unik adalah di sini adalah panel PU sintetik. Dia melingkar tapi dia seakan-akan mengikat di bagian sini. Nah, di sini itu adalah jatuhnya tendon Achilles teman-teman. Jadi ketika dia diikat seperti ini, dia kan sepertinya mengikat gitu. Jadi ketika teman-teman menggunakan sepatu ini, si panel ini seakan-akan mengunci dari tendon teman-teman sehingga di bagian heel ini tidak kemana-mana. Jadi ini memberikan fitting di bagian heel yang sangat enak. Poin berikutnya yang saya suka dari sepatu ini adalah insole-nya, yaitu menggunakan honeycomb Eva. Ya, ini sebenarnya preferensi gue pribadi karena gue suka insole-insole jenis seperti ini. Honeycomb Eva ini, pertama dia itu ringan ya teman-teman. Eva itu udah ringan, dikasih bolong-bolong tambah ringan. Dan juga konstruksi honeycomb ini dia memberikan bouncing atau rebound di dalam sepatu gitu. Jadi teman-teman bisa merasakan lebih bumpy gitu. Lebih nyaman aja lah kalau buat saya si insole ini. Saya suka sekali sama sepatu yang menggunakan insole honeycomb seperti ini. Mungkin segitu hal-hal yang saya suka dari sepatu ini, dan seperti biasa saya akan masuk ke poin-poin yang saya kurang suka dari sepatu ini. Yang pertama adalah panasnya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, loh Mas itu kan dia pakai menggunakan material sandwich mesh. Bukannya sandwich mesh itu mempunyai sirkulasi udara yang baik? Iya, betul. Saya juga mikirnya awalnya kayak begitu. Tapi ketika saya pakai dan saya tiup nih, ternyata dia kayak ada yang nahan gitu ya. Dan ketika saya pegang di bagian dalam, nah ternyata material pelapis si sandwich mesh-nya ini itu cukup firm gitu dan cukup menahan angin untuk masuk dan keluar, sehingga sepatu ini ketika dipakai dalam kilometer tertentu, buat saya waktu itu ketika saya masuk kilometer kedua itu udah mulai terasa naik tuh temperaturnya tuh, udah mulai panas gitu ya. Jadi salah satu kekurangan dari sepatu ini ya mungkin saya rasa sepatu ini panas. Nah, poin kedua
yang saya kurang suka dari sepatu ini itu adalah fitting di bagian depannya. Simple, karena ketika saya menggunakan sepatu ini, dia cukup roomy. Jadi roomy itu bukan ada space di depan cukup banyak, nggak. Tapi kalau roomy itu dia, ini kaki teman-teman nih, ini jempol nih misalkan, ini jari-jari kaki teman-teman. Nah, si sepatunya itu adanya di sini nih. Jadi teman-teman si kakinya bisa kidut-kidut ke atas gitu. Itu juga sebenarnya berpotensi jadi kurang nyaman karena kaki teman-teman bisa agak-agak slippery di bagian depan gitu. Jadi bisa shaking gitu si kaki bagian depannya gitu. Ya, itu. Poin berikutnya yang saya kurang suka dari sepatu ini adalah midsole-nya. Karena midsole-nya ketika saya pegang, ketika saya gunakan cukup kaku untuk sepatu running. Karena sepatu running zaman sekarang kan suka nyoy-nyoy ya gitu ya. Saya nggak tahu nih hardness-nya mungkin di 5560. Standarnya sepatu running itu di 5055 atau sekarang mungkin ada di 4550, bahkan ada yang 40 gitu. Buat saya mengurangi experience fun-nya gitu. Yang saya kurang suka dari sepatu ini adalah tali sepatunya, teman-teman. Tali sepatunya itu dia menggunakan round lace atau tali sepatu yang dia itu bulat. Nah, kenapa saya kurang suka? Karena sepengalaman saya di brand sepatu running itu jarang banget kita menggunakan sepatu running dengan tali yang seperti ini. Karena tali yang bulat seperti ini ketika teman-teman tali itu pasti ada waktunya dia tiba-tiba ngelepas sendiri. Dia tidak akan ngunci gitu ya istilahnya ketika teman-teman tali. Jadi agak-agak kesulitan mendapatkan fitting yang bagus ketika saya menarikan sepatu ini gitu. Walaupun di sini ada runners knot-nya ya, itu juga sebagai poin plusnya dari sepatu ini. Tapi still, ketika teman-teman tali sepatu ini, ya mungkin saya sampai tali 2 kali nih. Itu aja dia masih suka lepas, nanti lama-lama lepas gitu. Nah, makanya untuk sepatu running, biasanya saya merekomendasikan menggunakan tali nylon flat lace atau nylon oval laces gitu. Karena mereka jauh lebih ngikat ketika ditali gitu kan istilahnya. Dan kenapa bahannya harus nylon ya karena lebih kuat, karena ini dipakai untuk high duty atau dipakai untuk running, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin segitu aja poin-poin hal yang saya suka dan tidak suka. Kita langsung masuk kesimpulan. Jadi, kalau dari segi kualitas saya kasih 7 dari 10. Ya di sini press-pressnya sangat rapi, aparnya juga build quality-nya sangat rapi. Cuma di sini ada beberapa detail jahitan yang kurang rapi. Ini di bagian collar dan ada di bagian A-stay-nya di sini. Ini kurang rapi si jahitannya. Dan juga ada beberapa overcementing atau lem yang agak-agak blueber gitu ya. Jadi saya kasih poin 7 dari 10. Ya, masalah fitting saya kasih poin 7 dari 10 ya. Mungkin mostly karena di bagian depannya ini agak-agak roomy. Tapi kalau ngomongin collar, bagian belakang, bagian heel, sampai ke tengah itu sangat-sangat menyenangkan. Tapi hanya di bagian depannya aja nih. Jadi kayak agak-agak loose aja di bagian depannya gitu. Dan kurang asik aja gitu di bagian depannya. Kurang nyangkram gitu, kurang meluk gitu. Oke, poin berikutnya itu adalah kenyamanan. Nah, kenyamanan juga saya kasih poin 7 dari 10 karena itu tadi panas. Sebenarnya sepatunya sangat-sangat menyenangkan saya pakai lari, tapi itu tadi dia ada panas di bagian fem uppernya gitu. Terus dia juga si midsole-nya keras. Kalau ini bisa dibikin lebih kenyal lagi ya mungkin itu akan jauh lebih menyenangkan dan akan jauh lebih nyaman. Dan poin berikutnya itu adalah poin desain. Ini preferensi saya pribadi. Saya suka banget sama desainnya. Cukup detail, bahkan sangat-sangat detail si desainnya. Ada banyak komponen, teman-teman bisa lihat banyak komponen yang nempel di sepatu ini. Tapi somehow sepatu ini sangat-sangat bisa terlihat elegan karena mungkin penggunaan atau pengaplikasian warnanya. Jadi dia tidak terlalu menempatkan banyak warna-warna kontras dan logonya juga dia menggunakan warna biru yang lebih dituakan. Jadi ini juga jadi kayak lebih elegan dan saya suka warna-warna yang cerah gitu. Jadi makanya saya suka banget warna birunya. Jadi ketika saya lari ya mungkin orang bisa kayak wah sepatu apa tuh sepatu. Nah gue tuh senang kayak gitu. Untuk harga ya, untuk harga 7 dari 10 karena cukup mahal buat saya ketika saya melihat sepatu ini dengan harga 499.000. Bukan membanding-bandingkan ya, tapi mungkin dengan harga segitu teman-teman bisa mendapatkan sepatu lokal untuk maraton gitu, atau teman-teman bisa mendapatkan sepatu lokal dengan spesifikasi yang jauh lebih advance lagi gitu. Jadi kalau kita ngomongin retail price-nya di 499 ini cukup merogoh kocek dalam. Tapi kalau saya lihat di e-commerce-nya itu dia ada di harga 399 dan GF Atletica ini senang banget ngasih potongan-potongan harga gini. Jadi kalau teman-teman dapat harga di bawah 400.000, buat saya ini jadi opsi yang sangat-sangat worth it buat teman-teman dapat. Oke, rekomendasi saya, coba dulu, sikat dulu, tahan dulu. Mungkin buat saya coba dulu tapi agak-agak kesikat sebenarnya. Tapi coba dulu aja. Jadi kalau teman-teman ingin sepatu ini, teman-teman saya saranin untuk coba fitting dulu deh. Fitting dulu, cobain dulu, terus teman-teman, kalau nggak salah GIF udah banyak toko fisiknya kok, teman-teman bisa datengin. Ya jadi fitting dulu teman-teman, terus teman-teman coba cek juga harganya, siapa tahu memang ada potongan gitu. Kalau misalkan teman-teman cocok sama harganya, yaudah go on, sikat gitu. Kalau misalkan teman-teman nyari sepatu untuk lari 5K, 10K, lari ala-ala CFD gitu, yang nyantai gitu ya, kalau ada tukang bakso aci
berhenti dulu gitu. Sepatu ini cocok banget, enak banget. Maksudnya kalau untuk fun run ya, itu bercanda ya, jangan seriusin dong ya fanbase Geoff tolong. Jadi kalau untuk fun run, teman-teman pengen enjoy lari nyantai gitu ya, yang tidak terlalu kompetitif, sepatu ini bisa menjadi pilihan yang baik buat teman-teman. Oke, segitu dulu video review gua untuk Geoff Max Athletica RX King. Ya kalau kalian suka sama video ini, tolong diklik tombol subscribe-nya. Kalau teman-teman sayang sama editor saya, tolong juga di-share videonya dan di-komen, di likes, dan diaktifin tombol loncengnya jadi teman-teman bisa update terus video-video dari The Fucking Footwear. Kalau mau tanya-tanya diskusi soal sepatu, saya ada di Instagram, ada di The Fucking Footwear, ada di Fucking Design, ada di Hamam Fuck. Ya bebas kemana, atau bisa juga kita diskusi di kolom komentar. Oke, segitu terakhir mungkin dari saya. Be genuine, be authentic, be real, believe in yourself. Gue Hamam, ciao.